Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tadi saya dihubungi si Pen ya, minta kisi-kisi untuk besok ya. Jadi mendadak sekali ya. Jadi tolong untuk mengingatkan jangan H-1 ya. Jadi sangat mendadak sekali ya. Jadi kalau bisa seminggu sebelumnya bisa kasih tahu ke saya supaya bisa prepare ya. Oke, ini dikarenakan sambil perjalanan ya, silahkan bisa dicatat untuk kisi-kisi ujian akhir semester untuk besok ya teman-teman ya. Oke, jatuh. Yang pertama kita masuk ke pemeriksaan fisik ya teman-teman ya. Kita masuk tentang pengertian pemeriksaan fisik klien. Pengertian pemeriksaan fisik klien apa ya, pelajari pengertiannya, buka handoutnya. Yang kedua, pemeriksaan fisik kardiovaskuler. Nah, pemeriksaan fisik kardiovaskuler itu apa, dijelaskan ya. Nah, kemarin kita sudah praktek, sudah teori juga. Nah, itu dijelaskan pemeriksaan fisik kardiovaskuler itu apa. Kemudian yang kedua, pengertian pemeriksaan fisik paru. Nah, pemeriksaan fisik paru itu pengertiannya apa ya. Selanjutnya, suatu tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis untuk melakukan pengkajian fisik pasien yang mengalami abnormalitas sistem respirasi ya, itu apa artinya ya. Selanjutnya, urutannya tentang pemeriksaan fisik. Nah, itu urutannya apa? Dulu sudah saya jelaskan tentang perkusi, palpasi, auskultasi ya. Itu urutannya, silahkan diurutkan ya. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan fisik. Masih pemeriksaan fisik apa? Pengertian dari inspeksi itu apa teman-teman ya. Pengertian dari inspeksi. Inspeksi itu pengertiannya apa? Kemudian selanjutnya pengertian dari palpasi. Palpasi itu pengertiannya apa? Palpasi ya, inspeksi palpasi. Kemudian selanjutnya pengertian dari perkusi. Dulu kan sudah saya jelaskan kan, inspeksi, palpasi, perkusi. Kemudian pengertian dari auskultasi. Nah, auskultasi itu apa? Sudah saya jelaskan ya di laboratorium. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya gerakan paru yang tidak sama. Gerakan paru ketika dilakukan pemeriksaan fisik, gerakan paru yang tidak sama ketika diamati itu, melihat lapang dada itu dari kaki penderita itu terlihat gerakan paru yang tidak simetris. Itu pemeriksaan fisik apa kira-kira ya, gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dulu di laboratorium, sudah saya jelaskan juga. Kita masuk ke auskultasi. Auskultasi pemeriksaan fisik paru ya, paru yang abnormalitas. Nah, sekarang hasil pemeriksaan paru yang abnormalitas itu ditandai dengan dada yang dia itu menjorok ke depan. Jadi ciri khasnya itu seperti dada burung ya. Ayo, itu artinya apa ya? Dulu sudah saya jelaskan di teori juga, di laboratorium juga ya, seperti itu. Kemudian pengertian dari skoliosis. Skoliosis itu apa? Kemudian pengertian dari kyphosis. Kemudian dari pengertian dari funnel chest. Nanti buka aja di handout saya, ada funnel chest. Ada emphysema. Pengertian dari emphysema apa? Nanti keluar ya, multiple choice. Kemudian pigeon chest. Pigeon chest itu apa pengertiannya? Buka aja di handout di abnormalitas pemeriksaan fisik paru. Lanjut. Nah, sekarang pemeriksaan fisik paru yang dia itu untuk mati. Oke ya, mati sendiri ya, maaf ya. Lanjut, pemeriksaan fisik paru dia itu untuk mencari batas dan menentukan kualitas jaringan paru-paru. Jadi pemeriksaan fisik paru ini tujuannya untuk mencari batas dan menentukan kualitas jaringan paru-paru. Itu tujuan dari pemeriksaan fisik apa?
dulu sudah saya jelaskan ya. Kita masuk ke suara pemeriksaan fisik ya, masuknya ke auskultasi ya. Auskultasi, inspeksi, palpasi, perkusi. Kita masuknya perkusi dulu saja ya. Suara perkusi pemeriksaan fisik paru pada jaringan paru abnormal itu apa? Contohnya pemeriksaan fisik paru yaitu abnormal. Abnormal itu lawan kata jadi normal. Nah, kalau abnormal apa, kemudian yang normal itu apa? Kemudian lanjut, pengertian dari sonor. Sonor itu apa teman-teman? Sonor itu apa? Ronci apa? Stridor apa? Peka apa? Kemudian murmur apa? Nanti buka aja di note saya komplit ya. Kemudian kita masuk ke hasil pemeriksaan fisik ya. Kalau hasil pemeriksaan fisik lambung yang dia itu diketahui kembung itu bunyinya apa? Lambung pada abdomen yaitu kembung ya, itu apa? Kemudian lanjut, pengertian dari amforik. Amforik itu apa? Amforik. Nah, lanjut kita masuk ke auskultasi. Nah, hasil auskultasi pemeriksaan fisik paru yaitu timbul letupan gelembung dari aliran udara lewat cairan. Jadi auskultasi ini hasil pemeriksaan fisik paru itu timbul letupan gelembung dari aliran udara lewat cairan. Itu namanya apa? Hasil auskultasi ya. Kemudian kita masuk. Nah, sekarang penilaian tentang teknik pemeriksaan fisik. Menilai semua kelainan pada dinding dada. Contohnya tumor, benjolan muskuloskeletal, rasa nyeri di tempat tertentu, dia itu menggunakan teknik pemeriksaan fisik apa kira-kira? Nah, oke. Selanjutnya ictus cordis. Nah, ictus cordis itu apa? Dipelajari, cari ya internet. Ictus cordis itu apa? Kemudian vokal fremitus itu apa? Ictus cordis sama vokal fremitus. Nah, sekarang masuk ke diagnosa. Pengertian dari pengkajian itu apa? Pengkajian. Saya jelaskan, pengkajian itu adalah tahap pemeriksaan awal, itu pengkajian. Kalau di akhir apa? Buka di note ya. Kemudian pengertian dengan diagnosis. Nah, diagnosis pengertiannya apa? Kemudian intervensi dalam medis keperawatan itu apa? Kemudian pengertian implementasi. Kemudian tindakan di akhir itu namanya evaluasi ya. Kita masuk ke pemeriksaan fisik 6B. Pada pemeriksaan fisik 6B, breathing itu apa? Pemeriksaan breathing itu apa? Pemeriksaan breathing ya. Kemudian darah itu masuknya ke apa? Kemudian pernafasan itu masuknya ke sistem apa pada 6B? Otak itu masuknya ke pemeriksaan fisik 6B bagian mana? Perkemian itu masuk pemeriksaan fisik 6B bagian mana? Kemudian kalau usus itu masuk ke pemeriksaan fisik 6B bagian mana? Kemudian masuk ke pemeriksaan 6B selanjutnya, pemeriksaan fisik 6B yang itu dilakukan untuk memeriksa adanya dilatasi lambung, tanda-tanda cairan bebas, distensi abdomen, ada perdarahan lambung pas operasi, obstruksi, hipoperistatik. Itu termasuk pemeriksaan fisik 6B apa kira-kira ya? Ada breathing, ada blood, brain, bladder, bowel dan lain-lain ya, cari sendiri. Kemudian yang harus kalian pelajari selanjutnya, pemeriksaan fisik 6B yaitu menilai sistem saraf ya, dari kesadaran pasien dengan GCS, dan untuk pemantauan kenaikan tekanan intrakranial itu termasuk pemeriksaan fisik apa ya, kesadaran. Selanjutnya pemeriksaan fisik 6B itu menilai adanya tanda-tanda cyanosis, kemudian dicek warna kukunya, perdarahan, apakah ada perdarahan pada pos operasi,
apakah ada gangguan neurologis dan gerakan ekstremitas, termasuk pemeriksaan fisik apa. Lanjut. Nah, proses pengkajian awal pemeriksaan fisik 6B itu prosesnya bagaimana? Proses pengkajian awal 6B, nah itu bagaimana? Buka handout saya nanti ya. Kemudian menurut American Society of Post Anesthesia Nurse ASPAN tahun 2022, tahapan pengkajian 6B itu apa? Urutannya apa? Ya, tahapan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Selanjutnya pengembangan terakhir ya. Pengembangan strategi desain untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi masalah-masalah yang telah diidentifikasi dalam diagnosis itu disebut apa? Apakah pengkajian, diagnosis, intervensi, evaluasi, disease planning. Nanti kalian pelajari urutannya dalam proses itu ya, pengkajian, diagnosis, intervensi, evaluasi, disease planning. Oke, demikian untuk kisi-kisi UAS ya. Semoga lancar besok untuk ujiannya. Terima kasih. Demikian dari saya, semoga nilainya bagus semua. Kurangan dari saya dan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau melanjutkan perjalanan dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.